Nuwun sewu nggih Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada tugas di modul 3.1 pendidikan guru penggerak ini untuk melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan untuk setiap kasus seperti itu Pak. Jadi untuk yang pertama, berdasarkan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, baik itu di SD Negeri Dotumiang atau di sekolahan yang lain, bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau di mana keputusan yang kasus itu benar lawan benar, kemudian dengan rujukan moral di mana kebijakan yang berselisih itu adalah benar lawan salah. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya dalam menyikapi hal tersebut, dalam mengidentifikasi, kami harus melihat dari beberapa sisi, karena kita berhadapan dengan kadang-kadang permasalahan yang dihadapi itu bukan antara salah dan benar, tapi benar dengan benar. Maka kami harus mengidentifikasi mana yang harus kami utamakan. Terkait yang pertama adalah kepentingan, yang kedua adalah untung ruginya. Walaupun itu benar dan salah, tetap ada nilai plus dan nilai negatifnya. Kemudian yang ketiga, kami menganalisisnya berdasarkan logika keseharian, karena perjalanan kita sama-sama benar, tapi kalau logika keseharian ini dalam arti adalah jangka waktu antara jangka waktu yang lebih utama, lebih dekat, dan jangka waktu yang bisa kita lihat. Kita antara lain dalam menganalisis mana yang harus saya ambil keputusan lebih. Untuk pengalaman Bapak mengenai contoh kasus yang dilema etika di mana nilai kebajikan yang bersinggungan atau bertentangan itu benar lawan benar, contohnya bagaimana yang pernah Bapak alami? Yang pernah saya hadapi dalam kaitannya dengan ini adalah penentuan tugas. Dalam penentuan tugas, kebetulan ini juga berpendapat benar. Misalkan sama memberikan sesuatu tugas kepada teman-teman, terutama pada guru-guru di SD sini, mereka punya pendapat argumen, memberikan argumen yang benar, sama-sama benar, dan itu masuk akal dan secara logika memang betul. Nah, dalam mengambil keputusan ini saya lebih bercenderung pada yang pertama. Contoh misal saja ya, contoh misal kami memberikan tugas kepada guru A, ternyata guru A ini alasannya betul. Kemudian saya memberi tugas kepada guru B dengan tugas yang berbeda, alasannya juga betul. Namun karena dua-dua alasan ini betul, sementara tugas yang saya berikan itu adalah untuk salah satu di antara bapak dan ibu, atau bapak atau ibu. Ternyata, nah disitulah kami harus mengambil keputusan. Salah satu contoh misalkan terkait dengan tugas bendahara, memberikan semua masukan betul, sini alasannya juga betul, tetapi kami harus mengambil salah satu, mana yang paling tepat dan mana yang paling istilahnya situasional. Karena semuanya sama-sama tepat, sama-sama saya yakin bapak atau ibu di sini semuanya pintar, tetapi punya latar belakang yang berbeda, kemudian pengalaman yang berbeda, sehingga saya harus mengambil salah satu keputusan penjenengan saja. Misalnya begitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, hampir seperti yang tadi. Kami di dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu yang pertama, tidak terlalu banyak ini ya syarat saya. Yang pertama adalah logika dulu. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman, mana yang lebih berpengalaman. Kemudian yang ketiga ini apa ya istilahnya dalam kebijakan ini berdasarkan pertimbangan moral. Ini
betul, sama-sama benar, di sini juga betul, secara dilematika juga ini harus kami ambil keputusan. Maka salah satu pertimbangan saya adalah itu, sehingga dalam mengambil kebijakan kami kadang-kadang mutlak, artinya mutlak tanpa harus kompromi, karena berdasarkan dilematika sih, semuanya benar. Maka saya mengambil keputusan berdasarkan kebijakan, tentu saja kebijakan kami berdasarkan penalaran dan tiga aspek tadi nih Pak, ya. logika, pengalaman, kemudian pertimbangan moral. Kemudian dalam mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini. Prosedur-prosedurnya atau langkah pastinya. Nah, untuk prosedur atau langkah pasti, karena ini menyangkut kebijakan, itu kan besar. Kembali lagi prosedurnya kami pertimbangan moral tadi. Pertimbangan moral. Okay. Salah satunya itu, kemudian tadi yang dari pengalaman itunya nih Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, dalam kasus ini kami lebih efektif yang berdasarkan keputusan yang saya ambil itu yang pertama tetap kembali pada itu tadi. Iya, tiga tadi, kebijakan moral. Karena kalau sudah menyangkut moral ini kan subjektif. Tetapi kami menentukan kesubjektivitas di sini tentu saja tidak sesuai ketentuan, tidak asal ada prosedur yang harus saya tempuh. Tetapi prosedur itu tidak pernah, jarang saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Itu prosedur ada pada saya yang dalam mengambil keputusan, istilahnya jangan sampai Kemudian dalam mengambil keputusan tentu ada tantangannya nih Pak. Biasanya apalagi untuk keputusan yang pada kasus dilema etika di mana memang benar lawan benar, kecuali kalau benar lawan salah mungkin lebih mudah ya. Ya, kalau tantangan yang dihadapi kadang-kadang ini ada terkait dengan perasaan. Ya, kalau sudah mengait dengan perasaan, maka ini untuk tantangan ini bagaimanapun kita harus mengorbankan perasaan. Karena kalau kita tidak mengorbankan perasaan, tetapi kita berpihak pada harus bisa, artinya kita menggunakan perasaan. Yang kedua, kita bernganggu logika lagi, kembali logika dalam mengambil menghadapi tantangan tersebut. Sebab kalau tanpa itu kita kadang-kadang canggung, kan begitu, dalam menentukan keputusan canggung. Kemudian apakah biasanya Bapak itu membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan lagi? Kemudian kalau misalnya ada jadwalnya, penyesuaian jadwal, prosedurnya kira-kira seperti apa yang biasanya dilakukan? Terkait dalam pengambil keputusan untuk kebijakan seperti itu, kami biasanya adalah langsung saja, tanpa karena dilematika itu datanya kadang-kadang tidak berdasarkan ketentuan waktu, atau tidak, pengambil kebijakan itu juga tidak kita jadwalkan. Tetapi dalam mengambil keputusan atau menentukan ini, kami selalu menggunakan waktu. Setiap ada permasalahan kita segera selesaikan tanpa harus jadwal. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Biasanya dalam mengambil keputusan memang tapi tidak serta-merta menjadi keputusan saya sendiri. Kami kadang-kadang dengan sharing. Kami sharing baik kepada yang senior atau mungkin kepada yang bersangkutan, kita bicara dari hati ke hati. Nah, setelah itu kami membuat kesimpulan, berarti saya mengambil keputusannya adalah ini bukan hasil keputusan kebijakan saya mutlak dari saya sendiri, tetap karena ini menyangkut lembaga, kadang-kadang kami sharing dengan baik itu dengan teman yang ada di sekolah ini maupun secara tersirat, kami juga sering kepada rekan-rekan kepala sekolahnya. Kemudian dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika kira-kira apa Pak?
Nah, pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, yang saya terima, yang saya dapatkan dalam mengambil seperti ini adalah yang pertama adalah kenyamanan. Kenyamanan. Ya, ternyata kalau mengambil keputusan tidak tergesa-gesa dengan pertimbangan perasaan, dengan pertimbangan moral, dengan menggunakan logika penalaran, hasilnya sangat memuaskan menurut perasaan saya, dan kepada yang bersangkutan pun rasa-rasanya juga lebih nyaman. Itu pengalaman. Jadi kita mengambil keputusan tidak boleh dalam kondisi emosi. Dalam kepala dingin. Ya, sekian itu merupakan beberapa panduan pertanyaan yang memang harus disampaikan ya Pak. Saya mohon maaf setelah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk melakukan sesi wawancara ini. Sama-sama, mudah-mudahan program penyanyian bisa berjalan lancar. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi maksud kedatangan saya di sini adalah pada modul 3.1 pendidikan berpenggerak ini saya ditugasi untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah mengenai praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bertentangan atau bersinggungan, atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar. Mohon waktunya. Ya. Untuk yang pertama yaitu Pak, selama ini Bapak untuk hubungannya dengan pendidikan ini. Pendidikan selama Pak Ahmad itu menjabat sebagai kepala sekolah seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di mana nilai kebajikan yang bertentangan itu benar lawan benar, atau rujukan moral di mana ada sebuah kasus di mana yang nilai kebajikannya itu benar atau salah seperti itu Pak. Berarti karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, berarti tentang dilema, misalnya kami di sekolah. Kasus-kasus yang selama ini ditemui selama Bapak menjadi kepala sekolah. Kalau berkaca dari kata dilema berarti aku ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Di sini benar, di sini juga mungkin benar. Ya, mungkin saya bisa menganalogikan ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman sendiri tentang pengambilan keputusan. Ini contoh saja. Ya, misalnya contoh pertama misalnya tentang pada saat itu saya mengambil keputusan rapat dengan lingkungan guru akan melaksanakan studi wisata atau outing kelas ke Jogja tanggal sekian dari sekian jam sekian. Nah, dan pada saat itu saya selaku kepala sekolah diharapkan seidealnya ada segera. Tapi pada tanggal itu secara mendadak ada hal yang tidak bisa ditinggalkan karena sesuatu hal kalau saya selaku ketua PGRI harus rapat di kabupaten dan tidak bisa diwakilkan. Itu kan sama-sama. Ya, benar. Ya, harus sebagai ketua PGRI. Saya sudah menentukan rapat untuk berangkat ke Jogja dan sudah disetujui oleh teman-teman guru serta orang tua dan anak. Ternyata hari itu saya tidak bisa. Ini teman-teman guru juga kecewa karena kalau saya tidak itu juga kecewa. Jadi saya punya pengalaman sendiri itu. Terus ada lagi juga teman guru istilahnya hari itu beliau akan melaksanakan kegiatan praktek pengambilan sama seperti ini, pengambilan video rekaman karena kegiatan PPG waktu itu PPG dan sudah saya izinkan untuk hari itu jadwalnya sudah ada pembelajaran, kemudian ada observasi, perangkat sudah kami siapkan. Ternyata beliau hari itu saudara dekatnya meninggal. Nah, akhirnya beliau tidak bisa datang. Satu sisi kami sudah menyiapkan keputusannya, di sini dia tidak bisa karena ada satu sisi secara kemanusiaan itu saya pernah mengalami seperti itu Bu Ayu. Jadi dilema hal dalam hal pendidikan seperti itu.
Lalu yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Tadi kan dilema ketiganya, kemudian untuk mengambil keputusannya itu bagaimana sih? Ya, kami di sini kan selalu kepala sekolah, kepala sekolah yang paling lama di sekolah walaupun sekarang ini dari teman-teman dulu dari teman-teman di senior dan saya. Tetapi secara kedinasan di sini kepala sekolah adalah pengambil kebijakan dan harus bisa menjadi orang tua. Intinya menjadi orang tua adalah bisa mengambil keputusan yang terbaik di antara yang terburuk yang bisa sama-sama kuat nih. Berarti kita ambil jalan tengah, opsi yang paling ideal itu kan ibaratnya. Pasti adalah dilema ini anggota bodi misalnya seperti tadi saya harus ikut ke Jogja karena saya yang menentukan, tapi saya tidak bisa mendaftar karena ada lembaga PGRI di sini. Saya ambil keputusan mana yang prioritas paling utama. Seandainya saya tidak berangkat di sini, kemudian seandainya saya tidak berangkat di sini bagaimana? Ambil opsi yang tengah. Saya timbang-timbang. Saya coba cari solusi, misalnya saya izin kepada Ketua PGRI Kabupaten Pak Sana kalau misalnya saya mewakilkan khusus petunjuk, boleh apa tuh? Loh disuratnya kan seperti itu, tidak bisa diwakilkan. Saya berarti sudah secara lembaga saya lebih baik saya mengalah tidak ikut. Biarlah nanti di sini ada teman-teman guru senior yang akan mendampingi. Walaupun mungkin secara tidak betul, tapi secara tanggung jawab saya lebih besar di PGRI karena secara kemaslahatan saya lebih luas wilayahnya di PGRI daripada di SD. Walaupun saya juga saat ini sarana yang memutuskan pada keberangkatan ke Jogja itu saya, baik. Nah, tapi saya ambil skala prioritas dulu dengan mengambil kebijakan, juga sharing dengan teman. Artinya memberi pengertian juga kepada teman yang di satu SD ini, artinya saya tidak bisa ikut karena alasannya seperti ini. Tolonglah ya. Saya juga ambil keputusan yang lebih utama atau prioritas yang utama karena ini kemaslahatannya lebih luas. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman ini juga bisa mengerti kondisi keadaannya. Dan itu memang harus dipilih sih, harus dipilih berarti harus dipilih yang salah satu. Karena waktunya bentrok, jamnya sama. Ya, jadi saya tadi bisa menarik benang merah di sini saat mengambil keputusan itu ada skala prioritasnya, kemudian sharing dengan rekan guru dan juga stakeholder yang lain. Kemudian tadi ada faktor kebermanfaatan mana yang lebih bermanfaat seperti itu dipakai. Kemudian dalam mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa dilakukan selama ini, gitu Pak. Langkah-langkah yang lebih ngomongin prosedur yang lebih intens seperti itu yang biasanya dilakukan kalau menemui kasus-kasus di universitas. Yang jelas kita misalnya di dunia pendidikan itu kan ada aturan. Jadi kita acuannya pada aturannya. Contoh teman dulu tidak masuk tanpa izin. Kita sudah sudut dulu kan. Sudutnya apa? Ternyata dia HP-nya kehabisan pakai tanda kan. Ini kan juga dia tidak bisa mengizin, tidak bisa menghubungi salah satu teman atau sekolah atau kepala sekolah. Malah dia sedang menghadapi istrinya, misalnya melahirkan apa. Tapi karena komunikasi tidak ada, di sini sudut, di sini juga ketakutan yang luar biasa. Berarti ada aturan kan, maksudnya seandainya tidak bisa masuk izin. Tapi kalaupun itu ya mestinya ada kebijakan. Karena situasi dalam proyek tadi ada rukshoh intinya seperti itu. Dalam waktu juga sudah diterangkan banyak ada usul yang tidak bisa ditinggalkan, seandainya tidak bisa mengembali, itu kan menjadi kewajiban bagi atasan untuk memaafkan. Itu aturan seperti itu. Kemudian disengaja. Bukan disengaja. Kalau memang 1, 2, 3 kali lah itu kan memang kasus yang lain. Itu kasus lain. Itu bukan dilema etika lagi. Berarti sudah kebutuhan orang. Karena itu benar lawan salah itu. Betul. Jadi kan dia benar lawan salah, longgar, sempit gitu kan ya. Terus apa?
jauh dengan dekat, kan seperti itu ada hal yang berlawanan dan kita harus bisa menelaah di mana segi etikanya dan di mana hal yang harus diutamakan, diprioritaskan, dilaksanakan, kemudian diambil keputusan yang terbaik. Kemudian cara untuk juga nih, kita flashback juga, bahwa ada kasus yang sama, itu kan? Selama ya mungkin bukan masuk atau apa, misalnya pulang, gitu kan ya, berangkat, pulang, itu kan bisa kita untuk belajar. Oh ya, dulu ada permasalahan yang sama seperti ini, solusinya seperti ini. Berarti kita juga bisa belajar dari pengalaman yang ada atau dilema etika yang sudah ada dan sudah disolusikan seperti itu. Bisa dari membaca atau sharing atau apa. Lanjut, untuk yang selama ini hal-hal apa saja yang kira-kira dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektifnya tadi sudah langkah-langkahnya, sekarang hal efektifnya kira-kira apa saja, Pak? Ya paling saling menyadari dari pribadi masing-masing, kemudian arogansi. Jadi arogansi, baik itu kepala sekolah kan ada nih karakter, kembali ke karakter masing-masing. Arogansi dari atasan kepada bawahan, arogansi bawahan kepada atasan, itu kan titik temu. Kalau ada dua titik temu antara atasan dan bawahan dengan kinerja tupoksi yang dijalankan, insya Allah dilema etika yang ada pun sebagaimana beratnya akan terselesaikan. Ada solusi yang bisa dicari. Kerjasama antara atasan dan juga dengan kerjaan. Iya. Kemudian selanjutnya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa saja, Pak? Tantangannya tadi yang antara benar lawan benar. Nah, ini kadang-kadang pendapat misalnya yang melibatkan banyak orang nih, melibatkan banyak orang itu pendapatnya berbeda. Kalau mungkin hanya satu orang itu tidak masalah nih. Tapi satu orang pun pasti juga akan melibatkan orang lain. Dan pendapat orang lain ini yang pro dan kontra kadang-kadang nih, pro dan kontra. Ya kalau mereka bijaksana tidak memprovokasi. Kalau sudah memprovokasi, kepentingan masing-masing. Iya, kemudian ada unsur dendam pribadi ataupun ya kan lagi ada masalah kebenaran saya satukan sekalian, itu kan ada unsur istilahnya tambahan yang di luar itu yang malah justru membuat sulit untuk pencarian penyelesaian dilema etika ini. Jadi kita juga lebih harus bijaksana. Seandainya itu konsumsi antara kepala sekolah dan satu orang guru gitu. Cukup, jangan sampai ada yang tahu ataupun person yang tahu. Seandainya ada yang tahu pun kita ambil langkah ke depan. Kita antisipasi, jangan sampai cukup jenengan yang ngerti, cukup disimpan, jangan membuat masalah ini semakin melit. Seperti itu kan. Karena nanti pasti ada bibit-bibit yang lagi. Biasanya kan bumbunya yang berbahaya ini bumbunya, provokasi gitu kan. Nah itu, yang penting masalah itu selesai tanpa membuat tanpa melebar kemana-mana. Membuat masalah baru lagi. Betul. Jadi dilema etika itu bisa kalau tidak diselesaikan dengan baik dan provokasi dari yang lain, malah timbul dilema etika yang lain, itu sudah pasti. Iya, betul sekali. Kemudian apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika, atau mungkin langsung menyelesaikan masalah itu di tempat itu sekalian, atau membuat jadwal di kemudian hari untuk menyelesaikannya biasanya, Pak? Tergantung. Biasanya kalau misalnya dilema etika itu tidak begitu sulit lah gitu. Mungkin secara misalnya tadi ada teman guru yang tidak berangkat, tahunya kita ternyata dia lagi ada saudaranya meninggal. Nah, pada saat saya kan harus berpikiran positif dulu, positif tinggi. Jadi tidak boleh mengambil keputusan yang terlalu awal, tetapi justru nanti akan menjadi fatal ya, menjadi. Intinya kita berpositif tinggi, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Dan itu bisa diambil secara spontanitas berarti. Mungkin paginya dia datang, kita panggil juga secara personal, tidak di depan
forum atau di depan teman-teman yang lain, nantinya personal, pembinaan personal. Nah, nanti kan langsung ketemu duduk permasalahannya. Berarti kan tidak perlu menjadwal. Tapi kalau yang sudah lumayan berat nih, seperti tadi pada saat sudah menentukan wisata, ternyata harus ada kegiatan ini lah. Ini harus terjadwal, panitia ada pertemuan saya berusaha mendekati pengurus kabupaten bagaimana solusi, kemudian dari ini tidak bisa, ini sudah tidak bisa dilakukan. Nah, ini saya berdekatan dengan teman-teman guru yang ada di sekolahan, bagaimana berarti ada proses kan? Ya sudah kita rapat lagi besok. Ini karena masalah seperti ini. Intinya kita cari pemecahan masalah, bukan mencari masalah, gitu kan? Jadi masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan, dicarikan solusi. Itu seperti itu. Dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Kemudian prosedurnya tadi melalui rapat misalnya dari pembinaan personal, gitu kan. Kemudian untuk adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terutama dalam dilema ketika ini, Pak? Ya, pasti ada. Saya tidak bisa bekerja secara mandiri lagi. Jelas kolektif kolegial. Saya anak dulu, teman-teman dulu, itu juga ada yang istilahnya senior gitu. Itu yang paling saya biasanya saya minta kepada itu. Misalnya kalau di sini ada Pak Suwidarmanto, ada Pak Supriyadi, aja itu beliau saya share dulu dengan beliau. Bila ada permasalahan, solusinya dari mana? Orang tua. Saya juga menghargai beliau adalah senior saya di sini, sehingga saya tidak akan mengambil keputusan di luar sepengetahuan mereka. Baru nanti kita angkat ke forum resmi, yaitu rapat imam. Jadi tetap melibatkan senior yang lebih berpengalaman. Kami sebelum rapat dengan teman-teman lain, saya rapat dulu kecil dengan beliau bertiga atau berempat untuk membicarakan masalah ini. Baru setelah ada keputusan dengan beliau berempat, saya mengadakan rapat secara terbuka dengan teman. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di dunia etika itu, Pak? Yang jelas, permasalahan yang dihadapi, jadi semakin membuat dewasa berpikir, terus bijaksana juga, Kemudian selalu menganggap orang lain itu baik, positif thinking. Tidak menganggap orang lain belum apa-apa, kesan kita buruk. Itu yang justru nanti akan menimbulkan dilema etika berikutnya. Jadi positive thinking tetap harus. Dari pemecahan masalah itu kita juga semakin dewasa, semakin sabar, semakin terampil lagi. Iya, jika ada dilema etika yang lebih berat lagi, ya kita belajar lagi, gitu kan? Bagaimana solusinya? Pasti tidak akan selesai kan? Pasti satu saat nanti akan ketemu lagi permasalahan dia hampir sama atau mungkin yang terbaru. Ya, tidak hanya dengan guru, dengan siswa, dengan warga sekolah, komite ataupun tenaga pendidikan yang lain, termasuk dengan lingkungan masyarakat. Terima kasih sekali Pak, saya mendapatkan banyak pelajaran dari Bapak. Sama-sama. Saya telah mengganggu waktunya Bapak, saya mohon maaf sekali. Kemudian terima kasih juga untuk ide-idenya, untuk bagaimana suatu saat saya dituntut untuk mengambil suatu keputusan pertama dalam dilema etika ini, Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyuni Cahya Anandari, CGP Angkatan 7 dari kelas 52, kelompok B1 dari SD Negeri 2 Tumiang, Korwilcam Dindik Pekuncen, Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan hasil analisis dan juga refleksi dari kegiatan saya dalam melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah.
Pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai yaitu Bapak Sutarman, SPD SD, selaku kepala sekolah satuan pendidikan di mana saya mengajar. Kemudian, yang kedua yaitu Bapak Ahmad Sukaryanto, MPD, selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumiang atau SD Inti Gugus kami, yang kebetulan juga merupakan Ketua PGRI Ranting Pakuncen. Dalam melakukan wawancara, saya berpedoman pada panduan pertanyaan wawancara atau guiding question for the interview yang ada pada LMS. Kemudian, untuk melakukan refleksi hasil wawancara, saya juga berpedoman kepada daftar tugas atau checklist refleksi wawancara yang ada pada LMS. Berikut ini hasilnya. Analisis dan refleksi hasil wawancara atau pimpinan kepala sekolah. Untuk yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tumiang, yaitu Bapak Sutarman, SPD SD, dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tumiang, yaitu Bapak Ahmad Sukaryanto, MPD, dalam pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama pada kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau bertentangan antara lain. Yang pertama, jika dilihat contoh kasus yang disampaikan oleh Bapak Sutarman, SPD SD, yaitu mengenai pemberian tugas kepada guru, kemudian kedua guru tersebut berargumen, yang keduanya pendapatnya sama-sama benar. Dalam hal ini, jika saya analisis, contoh kasus tersebut masuk ke dalam paradigma dilema individu lawan kelompok atau individual versus community. Karena dari penjelasan beliau bahwa kedua pendapat guru itu sama-sama benar, tetapi beliau harus menentukan mana yang akan diambil berdasarkan kepentingan, logika, serta untung dan ruginya untuk satuan pendidikan dan juga warga sekolah. Kemudian, jika dilihat dari prinsip dilema etika, kasus ini masuk ke dalam prinsip rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Karena Bapak Sutarman ini mengambil keputusan berpusat pada apa tugas dan juga kewajiban yang harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan juga aturan. Jika dilihat dari langkah pengambilan dan pengujian keputusan, Bapak Sutarman selaku kepala sekolah sudah menerapkan langkah pengambilan dan juga pengujian keputusan. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar salah serta investigasi opsi trilema. Jika dilihat contoh kasus yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukaryanto, MPD, yaitu mengenai dua kegiatan yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Yang pertama, sebagai kepala sekolah, beliau sudah menentukan pada hari itu akan melaksanakan study tour ke Yogyakarta, di mana kegiatan tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan guru, siswa, serta wali murid. Kegiatan kedua adalah sebagai Ketua PGRI Kecamatan, beliau diminta untuk rapat PGRI di kabupaten, dan rapat tersebut tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak boleh diwakilkan. Kasus dari Bapak Ahmad Sukaryanto tadi, jika saya analisis, contoh kasus tersebut masuk ke dalam paradigma dilema individu lawan kelompok atau individual versus community. Karena dari penjelasan beliau bahwa kedua kegiatan tersebut sama-sama penting dan membutuhkan kehadiran beliau. Kemudian, beliau mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas, sharing dengan rekan guru, serta melihat sisi kebermanfaatan yang pada akhirnya beliau mengambil keputusan untuk mengikuti rapat PGRI karena kegiatan tersebut tidak dapat diwakilkan. Sedangkan untuk kegiatan study tour bisa dilaksanakan tanpa beliau karena banyak guru baik senior maupun junior. Kemudian kasus ini juga dapat masuk ke dalam paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term.
karena beliau memutuskan keputusannya dengan melihat mana yang terbaik untuk saat ini dan juga yang terbaik untuk masa yang akan datang. Kemudian, jika dilihat dari prinsip dilema etika, kasus ini masuk ke dalam prinsip end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Karena Bapak Ahmad Sukaryanto ini mengambil keputusan dengan memperkirakan hasil akhir yang memberikan kebahagiaan untuk orang banyak dan berpatokan kepada kepentingan institusi. Jika dilihat dari langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Bapak Ahmad Sukaryanto selaku kepala sekolah sudah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara lengkap. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta serta pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap dan ditimbang secara matang serta mementingkan kepentingan lembaga dan juga orang banyak. Yang ketiga yaitu sama-sama melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang dirasa perlu untuk berdiskusi dan juga berkolaborasi. Sedangkan untuk perbedaan berdasarkan hasil wawancara 2 pimpinan tersebut yaitu dalam pengambilan keputusan Bapak Sutarman berpedoman pada logika, kepentingan, untung rugi, pertimbangan moral, mana yang lebih berpengalaman serta perasaan juga. Sedangkan Bapak Ahmad Sukaryanto berpedoman pada aturan, tupoksi, skala prioritas, sharing dengan yang berkompeten, kemudian belajar dari pengalaman, kebermanfaatan, serta selalu positive thinking. Sementara, sesuai dengan analisa saya berdasarkan hasil wawancara, yang lebih menonjol dalam tahap pengambilan dan pengujian keputusan adalah Bapak Ahmad Sukaryanto. Karena menurut yang beliau utarakan, tahapan-tahapan dan pedomannya lebih sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ada pada modul 3.1 ini yang telah saya pelajari. Sementara untuk Bapak Sutarman, belum semua tahapan pengambilan dan pengujian keputusan dilakukan, terutama pada hal uji benar salah serta investigasi opsi trilema. Namun keduanya sama-sama mengedepankan kepentingan lembaga serta orang banyak dan mengambil keputusan secara bijaksana. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yang pertama, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika menurut Bapak Sutarman yaitu kebijakan moral sesuai prosedur berdasarkan aturan, logika, serta mempertimbangkan untung dan ruginya. Kemudian, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika menurut Bapak Ahmad Sukaryanto yaitu yang pertama, saling menyadari arogansi pimpinan ke bawahan atau arogansi bawahan ke atasan, titik temu antara atasan dan bawahan berdasarkan tupoksi untuk menemukan solusi dan juga keputusan, serta menghindari provokasi dari pihak lain di luar permasalahan, mengedepankan skala prioritas, musyawarah, serta faktor kebermanfaatan. Kemudian untuk rencana ke depan kedua pimpinan atau kepala sekolah tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah akan melakukan analisis permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan
Dan dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dilakukan dengan cara melakukan uji benar salah serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan berdiskusi dengan pihak terkait yang melakukan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika dalam mengambil dan menguji keputusan yang membingungkan karena benar lawan benar, saya akan menganalisis berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika dan juga akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di antaranya. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan juga merefleksikan. Yang kelima, kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan, sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Saya sudah membaca dan memeriksanya. Jika orang lain membaca tulisan saya, akan dapat memahami hal yang saya sampaikan. Dan saya juga berharap dengan adanya video ini dapat membantu orang lain untuk lebih memahami apa yang saya sampaikan. Yang keenam, durasi waktu panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Untuk durasi waktu video analisis dan refleksi saya, sudah berusaha saya sesuaikan dengan permintaan yang ada di LMS. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan